Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi liabilitas dalam akuntansi keuangan dan juga dalam akuntansi perpajakan. Video materi ini disusun oleh Mukniatul Husnia NIM 060, Atta 061, Latifa NIM 066, dan Danis NIM 067. Pengertian liabilitas. Yang pertama yaitu pengertian umum pada pandangan akuntansi keuangan dan perpajakan. Entitas hampir semua memiliki kewajiban liabilitas untuk mendanai kegiatannya. Jarang sekali entitas hanya menggunakan ekuitas dalam mendanai entitas. Bahkan, untuk beberapa entitas dengan skala besar, jumlah utang melebihi modal entitas. Entitas dengan utang yang tinggi tidak dapat diartikan sesuatu yang tidak baik. Jumlah liabilitas tinggi, namun entitas memiliki kemampuan membayar pokok utang dan bunganya akan menghasilkan manfaat bagi entitas dan pemegang saham. Utang perusahaan merupakan kewajiban kepada pihak lain yang timbul dari kegiatan utama perusahaan. Utang diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek maupun panjang apabila terhadap liabilitas tersebut dilunasinya sewaktu-waktu sesuai permintaan kreditor. Oleh karena itu, pengertian liabilitas terdapat dalam KTP 2LK dan PSAK 1. Liabilitas menurut kerangka dasar pengukuran dan pengungkapan laporan keuangan atau disingkat KTP 2LK adalah utang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Liabilitas menurut PSAK 1 tahun 2018 adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya itu diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Yang kedua yaitu pengertian liabilitas dalam pandangan akuntansi keuangan. Definisi liabilitas keuangan berdasarkan PSAK 50 revisi tahun 2014. Instrumen keuangan tentang penyajian adalah setiap liabilitas yang berupa satu kewajiban kontraktual dan yang kedua yaitu kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas dan merupakan suatu non-derivatif dan derivatif. Kewajiban kontraktual itu dibagi menjadi dua, yaitu untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain, atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain. Non-derivatif, di mana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas atau derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Untuk tujuan ini, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tidak termasuk putable instrumen dan kewajiban yang timbul pada saat likuidasi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas atau instrumen yang merupakan kontrak untuk menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu pengertian dalam pandangan akuntansi PPH PSAK 46. Pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 46 bertujuan mengatur pelakuan akuntansi untuk PPH saja, khususnya pengakuan, pengukuran, dan pencatatan beban pajak, aset, dan liabilitas pajak tanggungan, dan liabilitas pajak ini. DJP tidak berkepentingan pada PSAK nomor 46. Wajib pajak menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 46 dalam rangka penyusunan laporan keuangannya. Sekarang yaitu beban pajak. Beban pajak atau disebut dengan tax expense
atau PPh atau disebut dengan tax income adalah jumlah agregat pajak kini, current tax, dan pajak tanggungan atau disebut dengan deferred tax yang diperhitungkan dalam perhitungan laba atau rugi pada suatu periode. Sekarang pengertian dari pajak kini atau disebut dengan current tax adalah jumlah PPh terutang income tax payable atas penghasilan kena pajak pada satu periode. Perhitungan pajak tanggungan adalah perhitungan pengakuan aset pajak tanggungan atau liabilitas pajak tanggungan berdasarkan konsekuensi PPh yang akan datang, yang timbul sebagai akibat adanya perbedaan basis nilai aset atau liabilitas antara perhitungan menurut akuntansi dan menurut pajak. Pajak tanggungan atau disebut dengan deferred tax terdiri dari yang pertama yaitu liabilitas pajak tanggungan dan yang kedua yaitu aset pajak tanggungan. Liabilitas pajak tanggungan yaitu jumlah PPh yang terutang untuk periode mendatang atau disebut dengan payable sebagai akibat adanya perbedaan sementara yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak. Future taxable amount dalam perhitungan laba rugi fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan atau nilai tercatat liabilitas dilunasi. Terus yang kedua yaitu aset pajak tanggungan yaitu jumlah PPh yang akan terpulihkan pada periode mendatang atau disebut dengan recoverable sebagai akibat adanya satu perbedaan sementara yang boleh dikurangkan future deductible amount dalam perhitungan laba rugi fiskal periode mendatang, maksudnya itu mengurangi laba fiskal di masa yang akan datang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan atau nilai tercatat liabilitas dilunasi. Dan yang kedua yaitu sisa kompensasi kerugian apabila laba fiskal di masa datang memadai untuk dikompensasi. Jadi yang selanjutnya ada pengakuan liabilitas. Karena ada dua dalam akuntansi keuangan dalam perpajakan. Yang pertama, dalam akuntansi keuangan yang ada prinsip pengakuan liabilitas. Jadi pada prinsipnya, kewajiban diakui pada saat keharusan telah mengikat akibat transaksi yang sebelumnya telah terjadi. Mengikatnya suatu keharusan harus dievaluasi atas dasar kaidah pengakuan. Untuk kriteria pengakuannya itu lebih berkaitan dengan pedoman umum dalam rangka memenuhi karakteristik kualitatif informasi sehingga elemen laporan keuangan itu hanya dapat diakui bila kriteria, definisi, keterbautan, keterandalan, dan keterukuran itu terpenuhi. Untuk dalam hal kewajiban, kaidah pengakuan adalah dasar prosedur aplikasi untuk menandai bahwa kewajiban telah mengikat sehingga suatu kewajiban itu dapat diakui. Yang selanjutnya ada kaidah pengakuan liabilitas. Jadi menurut para ahli KAM itu mengajukan 4 kaidah pengakuan untuk menandai pengakuan kewajiban, yaitu yang pertama ada ketersediaan hukum kewajiban. Bila terdapat bukti yuridis yang kuat tentang adanya daya paksa untuk memenuhi keharusan, jelas tidak dapat disangkal bahwa suatu kewajiban memang ada. Kaidah ini terkait dengan kualitas keterandalan dan keberbautan informasi. Faktor pembelian, invoice, dan tanda penerimaan barang receiving report adalah dasar hukum yang cukup meyakinkan untuk mengakui kewajiban. Telah disebutkan bahwa ketersediaan hukum yang menimbulkan daya paksa hanya merupakan karakteristik mendukung definisi kewajiban. Yang selanjutnya ada penerapan konsep dasar konservatisme dalam kewajiban. Kaidah ini adalah penjabaran teknis kriteria keterandalan. Keadaan-keadaan tertentu yang menjadikan konsep konservatisme terterapkan dapat memicu pengakuan kewajiban. Implikasi dianutnya konsep konservatisme adalah rugi dapat segera diakui, tapi tidak demikian dengan untung. Ini berarti kewajiban dapat diakui segera sedangkan aset tidak. Yang selanjutnya ada kaidah substansi ekonomi transaksi kewajiban. Substansi suatu transaksi dapat memicu pencatatan seluruh kewajiban yang timbul ketika transaksi terjadi. Meskipun secara yuridis atau kontraktual itu kewajiban baru akan mengikat secara berkala pada saat keharusan sekarang timbul. Kaidah ini berkaitan dengan masalah relevansi informasi. Yang selanjutnya ada keterukuran nilai kewajiban.
Keterukuran adalah salah satu syarat untuk mencapai kualitas keterandalan informasi. Definisi kewajiban mengandung kata cukup pasti yang mengacu tidak hanya pada terjadinya pengorbanan sumber ekonomi masa datang. Yang selanjutnya ada penerapan kaidah pengakuan liabilitas. Jadi keempat kaidah tersebut secara teknis memicu pencatatan atau pengakuan kewajiban. Dengan kata lain, memberi petunjuk tentang adanya bukti teknis untuk mengakui kewajiban. Yang menjadi masalah teknis adalah kapan keempat kaidah itu dipenuhi. Hal ini berkaitan dengan penentuan saat pengakuan kewajiban. Pada umumnya saat pengakuan terjadi sangat jelas karena kebanyakan kewajiban itu timbul dari kontrak yang menyebutkan secara tegas saat mengikatnya kontrak, jumlah rupiah pembayaran kewajiban, dan saat pembayaran. Yang selanjutnya ada contoh pengakuan liabilitas. Yang pertama ada utang. Jadi utang itu diakui pada saat terjadinya transaksi atau saat perjanjian kontrak. Utang jangka pendek diukur dan dicatat sebagai nilai transaksi atau perjanjian kontrak yang telah disepakati. Utang jangka panjang diakui sebesar nilai wajarnya. Yang kedua ada beban yang masih harus dibayar. Jadi beban yang masih harus dibayar itu diakui pada saat diterimanya jasa atau prestasi atau beban yang sudah terjadi selama tahun berjalan tetapi belum dilakukan pembayaran. Dan yang ketiga ada utang pajak. Jadi utang pajak itu diakui pada saat terjadi transaksi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dan yang terakhir ada kelebihan pembayaran angsuran. Jadi kelebihan pembayaran angsuran itu diakui sebagai liabilitas saat setoran tersebut diterima oleh unit program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL. Ya, yang selanjutnya itu pengakuan liabilitas dalam pajak. Jadi yang pertama, pengakuan pajak sebagai utang. Pajak yang diakui sebagai utang oleh wajib pajak adalah pajak-pajak yang telah dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh wajib pajak sendiri berkaitan dengan transaksinya dengan wajib pajak lain seperti dalam pemotongan atau pemungutan pajak berikut. Yang pertama ada pemotongan PPh pasal 21, kemudian pasal 22, kemudian pasal 23, kemudian pasal 26, dan pasal 4 ayat 2, dan juga pemungutan PPN dan PPNBM. Termasuk juga PPh yang terutang pada akhir tahun yang dihitung baik dari penghasilan yang belum terkena PPh final maupun dari penghasilan yang sudah terkena PPh final. Jadi berbagai jenis pajak yang telah dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh wajib pajak pada dasarnya harus dibayarkan kepada negara. Dengan demikian, pengertian utang pajak dalam kaitan dengan pemotongan maupun pemungutan pajak adalah utang pajak dari wajib pajak kepada negara atas pajak dari pajak lainnya. Sedangkan PPh terutang adalah utang PPh wajib pajak sendiri yang dihitung atas penghasilan yang diperolehnya dalam setahun dan harus dibayar setelah memperhitungkan piutang PPh atau kredit pajak. Yang selanjutnya, pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan. Entitas harus mengakui liabilitas atau aset pajak tangguhan apabila pembayaran pajak pada periode masa depan lebih besar atau lebih kecil daripada yang diharapkan. Jika tidak, terdapat konsekuensi aset pajak tangguhan diakui sepanjang diperkirakan akan tersedia laba kena pajak atau perbedaan temporer kena pajak dalam jumlah memadai. Untuk itu, perlu mengantisipasi riwayat rugi yang terjadi di beberapa periode terkini. Pajak ini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban pada laporan periode berjalan kecuali untuk PPh yang berasal dari yang pertama, ada transaksi atau kejadian yang langsung dikreditkan atau dibebankan ke ekuitas pada periode yang sama atau periode yang berbeda. Pajak ini dan pajak tangguhan harus langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas apabila pajak tersebut berhubungan dengan transaksi yang langsung dikreditkan atau dibebankan ke ekuitas. Contohnya seperti perubahan nilai tercatat akun aset tetap yang berasal dari evaluasi, suatu penyesuaian saldo babak awal periode yang berasal dari perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan secara prospektif atau dari koreksi kesalahan mendasar, dan juga selisih kurs karena penjabatan laporan keuangan suatu entitas asing. Yang kedua ada penggabungan usaha yang secara substansi adalah akuisisi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perusahaan itu tidak mengakui liabilitas pajak yang berasal dari goodwill apabila amortisasi goodwill tersebut tidak dapat menjadi pengurang untuk perhitungan pajak dan juga tidak mengakui aset pajak tangguhan yang berasal dari goodwill negatif yang tidak dikenakan pajak dan yang diperlakukan sebagai pendapatan tangguhan. Pengukuran liabilitas dalam akuntansi dan perpajakan. Yang pertama yaitu pengukuran dalam akuntansi keuangan. Pengukuran liabilitas dilakukan dengan cara menghitung nilai kewajiban finansial yang dimiliki oleh perusahaan atau individu pada suatu waktu tertentu.
Pengukuran ini penting dilakukan agar pemegang saham atau investor dapat memperoleh informasi yang akurat dan jelas mengenai kewajiban finansial yang dimiliki oleh perusahaan atau individu. Pengukuran liabilitas dilakukan dengan menggunakan prinsip akuntansi yang disebut dengan prinsip pengakuan kewajiban. Prinsip ini menyatakan kewajiban itu harus diakui pada saat terjadi suatu peristiwa atau transaksi yang mengakibatkan perusahaan atau individu memiliki kewajiban finansial. Pengukuran liabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, tergantung pada jenis liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan atau individu. Untuk kewajiban jangka pendek, pengukuran dapat dilakukan dengan menggunakan nilai nominal atau nilai yang harus dibayar pada saat jatuh tempo. Sementara itu, untuk kewajiban jangka panjang, pengukuran dilakukan dengan menggunakan nilai sekarang atau present value dari total kewajiban yang harus dibayarkan pada masa depan. Pengukuran liabilitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan, seperti rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Rasio ini dapat digunakan untuk memperoleh informasi mengenai tingkat kewajiban finansial yang dimiliki oleh perusahaan atau individu, dan juga dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kewajiban finansial dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Dalam pengukuran liabilitas, perusahaan atau individu juga harus memperhatikan risiko yang terkait dengan kewajiban finansial yang dimiliki. Risiko ini dapat berasal dari perubahan kondisi pasar, fluktuasi suku bunga, atau perubahan regulasi pemerintah yang dapat mempengaruhi nilai kewajiban finansial. Yang kedua yaitu pengukuran dalam akuntansi perpajakan. Dalam akuntansi perpajakan itu dibagi menjadi dua, yaitu liabilitas pajak kini dan liabilitas pajak tanggungan. Liabilitas pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diakui sebesar jumlah pajak terhutang reduksi pajak yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Aset pajak kini diakui sebesar selisih antara jumlah pajak yang telah dibayarkan dengan jumlah pajak terhutang di periode kini atau periode sebelumnya. Manfaat rugi fiskal yang dapat ditarik kembali untuk mengurangi pajak terhutang periode sebelumnya atau disebut dengan carryback. Liabilitas pajak kini diakui sebesar jumlah pajak yang belum dibayarkan untuk periode kini dan periode sebelumnya. Sekarang yaitu liabilitas pajak tanggungan. Liabilitas pajak tanggungan diakui sebesar jumlah pajak terhutang reduksi pajak yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang diperkirakan berlaku di masa mendatang pada saat aset dipulihkan atau liabilitas dilunasi. Apabila tarif pajak yang berlaku berbeda untuk tingkat laba fisik yang berbeda, maka aset dan liabilitas pajak tanggungan diukur dengan tarif pajak rata-rata yang akan dikenakan terhadap laba fiskal rugi pajak pada saat perbedaan temporer. Kembali reserves. Aset dan liabilitas pajak tanggungan tidak boleh diskonto. Nilai tercatat aset pajak tanggungan harus ditinjau kembali pada tanggal laporan posisi keuangan. Aset dan liabilitas pajak tanggungan harus mencerminkan konsekuensi pajak untuk pemulihan nilai tercatat aset atau penyelesaian liabilitas yang diharapkan perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan. Perusahaan harus menurunkan nilai tercatat tersebut apabila laba fiskal tidak mungkin memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tanggungan. Penurunan tersebut harus disesuaikan kembali apabila besar kemungkinan laba fiskal memadai. Oke, selanjutnya ada pencatatan liabilitas dalam akuntansi dan perpajakan.
pertama adalah pencatatan liabilitas dalam akuntansi. Liabilitas dalam akuntansi keuangan adalah kewajiban perusahaan untuk menyerahkan aset atau menyediakan jasa di masa depan sebagai akibat dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Secara umum, liabilitas akan muncul dan tercatat di neraca laporan keuangan yang ditulis di akhir periode. Nah, tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi kondisi keuangan sebuah perusahaan pada periode tersebut. Liabilitas umumnya dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama yaitu liabilitas jangka pendek dan yang kedua adalah liabilitas jangka panjang. Nah, contoh dari liabilitas jangka pendek adalah hutang dagang atau kewajiban yang timbul dari pembelian barang dan jasa yang dibayar dalam waktu dekat. Nah, contoh dari liabilitas jangka panjang yaitu hutang obligasi, yaitu kewajiban yang timbul dari penerbitan obligasi. Nah, selanjutnya ada liabilitas diakui dalam laporan keuangan ketika tiga kondisi tersebut terpenuhi, yaitu entitas memiliki kewajiban saat ini sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Dan kedua yaitu kemungkinan besar bahwa penyelesaian kewajiban akan mengakibatkan aliran keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Dan yang ketiga yaitu liabilitas tersebut dapat diukur secara andal. Nah, di sini ada contoh pencatatan liabilitas dalam akuntansi keuangan. Nah, jurnalnya seperti persediaan terhadap utang dagang dan kas atau bank. Nah, persediaan tersebut berada di debit, utang dagang berada di kredit, dan kas atau bank berada di kredit. Oke, selanjutnya ada pencatatan liabilitas dalam pajak. Nah, liabilitas dalam pajak adalah liabilitas perpajakan yang belum dilunasi pada posisi akhir periode pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Pajak terutang harus dibayar sendiri atau terutang pajak sebagai akibat pemotongan atau pemungutan pajak dan harus disetorkan ke kas negara dalam batas waktu yang ditetapkan dalam undang-undang pajak dan aturan pelaksanaannya. Nah, liabilitas pajak diakui ketika perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang timbul dari transaksi penghasilan kena pajak atau aktivitas lainnya yang dikenakan pajak. Nah, pengakuan ini dilakukan pada saat liabilitas pajak timbul dari peristiwa atau transaksi masa lalu. Yang kedua, kemungkinan besar bahwa perusahaan akan melakukan pembayaran pajak tersebut, dan ketiga adalah jumlah kewajiban pajak dapat diukur. Selanjutnya ada pencatatan pajak dalam proses pembukuan. Nah, pencatatan pajak dalam proses pembukuan perlu dipisahkan sesuai dengan jenis pajaknya sebagai berikut, yaitu pencatatan HPP. Misalnya pencatatan HPP PPh pasal 21. Nah, apa sih itu PPh pasal 21? PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi subjek pajak dalam negeri. Nah, selanjutnya yaitu PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari modal penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong. Nah, selanjutnya itu ada PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran ini merupakan kredit pajak yang dapat dikurangkan dari pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Tujuannya yaitu adalah untuk meringankan beban pembayaran pajak yang harus dilunasi sekaligus pada akhir tahun pajak. Yang terakhir yaitu PPh pasal 29. Nah, PPh pasal 29 adalah pajak penghasilan yang terutang berdasarkan SPT tahunan pajak. Nah, penghasilan wajib pajak orang pribadi atau badan yang setelah dikurangi dengan kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut pihak lain atau dibayar sendiri oleh wajib pajak, masih terdapat kekurangan yang harus dibayar oleh wajib pajak. Kekurangan pembayaran ini harus dilunasi sebelum SPT tahunan disampaikan. Nah, selanjutnya yaitu ada pencatatan PPN atau PPN keluaran. Nah, PPN keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak atau PKP atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak kepada pembeli atau penerima jasa
PPN keluaran ini harus dicantumkan dalam faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP pada saat melakukan transaksi penjualan atau penyerahan barang atau jasa kena pajak. Nah, PKP bertanggung jawab untuk menyetorkan PPN keluaran yang telah dipungut tersebut ke kas negara. Yaitu yang kedua yaitu ada PPN masukan. PPN masukan adalah pajak pertambahan nilai yang dibayar oleh pengusaha kena pajak pada saat membeli atau memperoleh barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP lain atau pengusaha kena pajak lain. Nah, PPN masukan ini dapat dikreditkan atau diperhitungkan dengan PPN keluaran yang terutang dalam satu masa pajak yang sama. Nah, di sini ada pencatatan liabilitas pajak. Seperti contoh pertama yaitu pencatatan PPh pasal 21, jurnalnya seperti beban gaji terhadap utang PPh pasal 21. Nah, yang kedua yaitu pencatatan PPh pasal 23 yaitu beban jasa terhadap utang PPh pasal 23. Dan yang ketiga yaitu ada pencatatan PPh pasal 25 yaitu beban pajak terhadap utang PPh pasal 25. Yang keempat yaitu pencatatan PPN keluaran, piutang usaha terhadap PPN keluaran dan penjualan. Piutang usaha berada di debit, PPN keluaran berada di kredit, penjualan berada di kredit. Nah, yang terakhir yaitu pencatatan PPN masukan. Persediaan berada di debit, PPN masukan berada di debit, dan utang usaha berada di kredit. Oke, selanjutnya ada penyajian liabilitas dalam akuntansi dan perpajakan. Yang pertama yaitu penyajian liabilitas dalam akuntansi keuangan. Nah, liabilitas diakui pada saat entitas memiliki kewajiban masa kini sebagai hasil dari peristiwa masa lalu dan penyelesaian kewajiban tersebut diharapkan akan mengakibatkan keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Nah, PSAK nomor 1 menentukan bahwa semua kewajiban yang tidak memenuhi kriteria sebagai kewajiban jangka pendek diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kriteria tersebut adalah diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan atau jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, penyajian liabilitas dibagi dua yaitu penyajian liabilitas jangka pendek atau disajikan sebagai bagian dari kewajiban lancar termasuk utang dagang, utang pajak, dan kewajiban jangka pendek lainnya yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Nah, yang kedua yaitu penyajian liabilitas jangka panjang disajikan sebagai bagian dari kewajiban tidak lancar mencakup utang obligasi, utang bank, jangka panjang, dan kewajiban pensiun yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan. Selanjutnya ada perlakuan akuntansi penyajian dan dalam akuntansi perpajakan. Nah, yang pertama yaitu liabilitas diakui ketika entitas memiliki kewajiban masa kini sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan kemungkinan besar bahwa penyelesaian kewajiban tersebut akan mengakibatkan keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Nah, liabilitas pajak harus diidentifikasi secara jelas dalam laporan keuangan. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengatur bahwa perusahaan wajib mengungkapkan rincian liabilitas pajak, termasuk pajak terutang, tarif pajak yang berlaku, dan dasar pengenaan pajak yang digunakan. Perusahaan wajib mengungkapkan informasi yang relevan terkait liabilitas pajak dalam catatan atas laporan keuangan, termasuk detail perhitungan pajak terutang, tarif pajak yang diterapkan, dan penjelasan mengenai perbedaan temporer yang menyebabkan munculnya pajak tangguhan. Entitas atau perusahaan dapat melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika yang pertama yaitu entitas atau perusahaan memiliki hak secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini. Dan yang kedua, aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan PPh yang dikenakan oleh otoritas perpajakan atas entitas terkena pajak yang sama atau entitas terkena pajak berbeda bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto atau merealisasikan aset dengan menyelesaikan liabilitas secara Selanjutnya, di bersama. sini saya akan menjelaskan tentang pengungkapan liabilitas. Liabilitas dapat diungkapkan dalam akuntansi keuangan dan juga dalam akuntansi perpajakan. Yang pertama, pengungkapan liabilitas dalam akuntansi keuangan. Diungkapkan dalam PSAK 1 dan juga PSAK 46. Dalam PSAK 1, liabilitas disusun berdasarkan jatuh tempo. Artinya, liabilitas
ada dua, yaitu liabilitas jangka panjang dan juga jangka pendek. Jangka pendek jatuh temponya yaitu sekitar 12 bulan dan jangka panjang lebih dari 12 bulan. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk memudahkan penilaian likuiditas suatu perusahaan oleh pembaca. Selanjutnya diungkapkan dalam PSAK 46. PSAK 46 mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan tentang bagaimana konsekuensi pajak kini dan di masa depan untuk hal-hal berikut. Yang pertama yaitu pemulihan atau penyelesaian masa depan jumlah tercatat aset liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Yang kedua, transaksi dan peristiwa lain pada periode berjalan yang diakui dalam laporan keuangan entitas. Pernyataan tersebut mensyaratkan entitas untuk menyamakan cara menghitung konsekuensi pajak atas transaksi dan peristiwa lain dengan cara hitung transaksi dan peristiwa lain atau yang disamakan. PSAK 46 diterapkan pada akuntansi pajak penghasilan yang mencakup seluruh pajak dalam negeri dan juga luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Pajak penghasilan di sini juga termasuk pajak-pajak seperti pemotongan pajak atas distribusi kepada entitas pelapor yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi, atau pengaturan bersama. Selanjutnya yaitu pengungkapan liabilitas dalam akuntansi perpajakan. Pengungkapan liabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Berikut adalah ketentuan yang relevan. Penyajian liabilitas. Liabilitas yang timbul dari pengampunan pajak disajikan secara terpisah dari liabilitas lain dan dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya yaitu klasifikasi liabilitas jangka panjang dengan konvenan. Liabilitas jangka panjang dengan konvenan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika terdapat hak untuk menunda penyelesaian liabilitas selama kurang dari 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka panjang jika hak tersebut lebih dari 12 bulan. Pengungkapan informasi. Informasi mengenai liabilitas jangka panjang dengan konvenan harus diungkapkan dalam laporan keuangan, termasuk tanggal jatuh tempo dan juga jumlah yang harus dibayarkan. Perhitungan biaya. Biaya liabilitas dihitung berdasarkan jumlah kas atau setara kas yang diterima atau diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal. Selanjutnya yaitu penyajian dalam laporan posisi keuangan. Dalam laporan posisi keuangan memuat informasi terkait aset, liabilitas, dan juga ekuitas entitas pada setiap akhir periode pelaporan. Pengungkapan dalam laporan keuangan. Dalam laporan keuangan, entitas mengungkapkan tanggal surat keterangan dan juga jumlah yang diakui sebagai aset pengampunan pajak berdasarkan surat keterangan serta jumlah liabilitas pengampunan pajak. Dengan demikian, pengungkapan liabilitas menurut pajak diatur oleh UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak dengan tujuan untuk memberikan informasi yang relevan dan andal serta kewajiban yang timbul dari pengampunan pajak itu sendiri. Terima kasih, sekian dari penjelasan materi kami yaitu kelompok 5 tentang liabilitas dalam akuntansi keuangan dan juga dalam akuntansi perpajakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.